Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan tim liputan Metro TV. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, memasuki H+8 Hari Raya Idul Fitri, jalan arteri Cirebon terpantau ramai lancar. Volume kendaraan jauh menurun dibandingkan kemarin. Dan untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Joy Jones, dan juga juru kamera Maulana Maliki di Cirebon, dan juga rekan Sabago Visesa di gerbang Tol Paster, dan juga Rizky Siti Nazia dari Bakaheni. Yang pertama kita akan ke Joy terlebih dahulu. Joy, bagaimana kondisi terkini di Jalan Arteri Cirebon? Ya, Jessica dan juga pemirsa, pada saat ini di Jalan Arteri Cirebon terpantau ramai lancar. Volume kendaraan menurun drastis dibandingkan hari kemarin, yaitu H+7 Hari Raya Idul Fitri. Memang seperti yang kita tahu bahwa memang saat ini, hari ini aktivitas masyarakat sudah kembali normal, sehingga juga libur sudah berakhir, sehingga di Jalan Arteri Cirebon ini sudah didominasi oleh pengendara yang melakukan aktivitas normal seperti biasa. Memang masih ada kami pantau pemudik yang melalui Jalan Arteri Cirebon ini dari arah kota Cirebon menuju arah Jakarta. Namun memang volumenya atau jumlahnya sudah sangat sedikit dibandingkan dengan hari kemarin. Begitu juga dengan arah sebaliknya, Jessica dan pemirsa. Informasi yang dapat saya sampaikan bahwa dari beberapa hari lalu, meskipun arus balik itu ada di sebelah sisi kiri saya, namun di sisi kanan saya, arah dari ke kota Jakarta menuju arah Cirebon juga mengalami peningkatan volume kendaraan imbas dari one way yang diterapkan di jalan tol, sehingga bagi kendaraan yang ingin melalui jalan tol sudah tidak bisa, sehingga harus melewati jalan arteri ini. Namun pada hari ini kondisinya berbeda. Pagi tadi one way di jalan tol telah dinonaktifkan, sehingga kendaraan dari arah Jakarta menuju timur Pulau Jawa sudah bisa melintasi jalan tol. Sehingga kondisi jalan arteri dari arah kota Jakarta menuju arah timur Pulau Jawa juga terpantau ramai lancar seperti itu. Sudah tidak ada lagi kepadatan. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Dan untuk itu juga karena volume kendaraan sudah menurun, pihak kepolisian yang berjaga di simpang-simpang jalan yang ada di Jalan Arteri Cirebon ini sudah tidak lagi melakukan pemecahan alur seperti itu. Jika kemarin ada beberapa jalan atau persimpangan yang ditutup mengutamakan jalur arteri, untuk saat ini semua sudah kembali normal seperti biasa. Namun bagi Anda pemirsa yang saat ini masih melakukan perjalanan mudik dan melintasi jalur arteri, Anda tetap harus berhati-hati dan waspada karena memang kondisi jalan meskipun ramai tetap harus waspada menjaga jarak aman Anda. Namun jika Anda merasa perlu bantuan kesehatan, masih ada pos-pos keamanan dari pihak kepolisian yang juga di sampingnya ada posko kesehatan. Karena untuk posko keamanan dari kepolisian dan posko kesehatan masih akan beroperasi hingga hari ini, tepatnya di jam malam nanti. Sehingga pada besok hari posko keamanan dan posko kesehatan sudah tidak ada. Namun bagi Anda yang membutuhkan untuk hari ini masih tersedia. Jadi bagi Anda yang saat ini masih melakukan perjalanan mudik tetap waspada dan berhati-hati. Demikian informasi yang saya sampaikan. Jessica, kembali ke studio. Baik, terima kasih Joy atas laporan Anda langsung dari Jalan Arteri Cirebon. Kita beralih ke rekan Sabago. Sabago, bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Paster? Apakah masih ada pemudik yang melakukan perjalanan arus balik? Ya, selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Usai cuti bersama Lebaran 2025, arus lalu lintas di gerbang tol Paster terpantau normal dan lancar. Kalau kami pantau pemudik yang melakukan perjalanan arus balik menuju Bandung ataupun keluar dari Bandung cenderung sepi, mengingat puncak arus balik sudah terlewati saat H+5 maupun H+6 kemarin. Kendaraan yang melintas di gerbang tol Paster, baik masuk dan keluar, didominasi kendaraan bernopol Bandung dan sekitarnya dibandingkan kendaraan luar daerah. Aktivitas kendaraan di gerbang tol Paster merupakan kendaraan yang bermobilitas di kawasan Bandung Raya seperti Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat mengarah ke kota Bandung.
tidak terpantau, maksud kami tidak ada antrian di gardu transaksi, namun selepas itu kendaraan mengantri akibat lampu lalu lintas. Kalau kami review sedikit selama periode Lebaran 2025 di jalur selatan Jawa Barat, baik periode mudik maupun periode balik, arus lalu lintas cenderung terpantau ramai lancar, namun di beberapa kondisi seperti saat sore dan malam hari, atau bahkan saat puncak arus balik dan arus mudik, lalu lintas terpantau padat di beberapa titik. Misalnya saja di kawasan Simpang Cileunyi yang merupakan pertemuan arus dari ruas jalan tol dan ruas jalur arteri. Kemudian di kawasan Limbangan, Kabupaten Garut, kemacetan akibat penyempitan lajur dan aktivitas pasar. Serta di kawasan Gentong Tasikmalaya, kemacetan kerap terjadi. Petugas kepolisian melakukan sejumlah langkah untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Di antaranya menerjunkan tim pengurai di titik-titik kepadatan. Selain itu membuka atau menambah lajur saat arus mudik dan arus balik hingga menerapkan skema rekayasa arus lalu lintas, yaitu buka tutup arus dengan durasi sekitar 10 hingga 20 menit. Selain itu berdasarkan data dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, tercatat selama periode puncak arus mudik H-3 Idul Fitri, volume kendaraan yang melintas di ruas jalan Nagreg mengalami kenaikan sebesar 25,88% dibanding periode puncak arus mudik tahun lalu. Begitu juga saat periode puncak arus balik di H+5 mengalami kenaikan 38,44%, dan H+6 kemarin volume kendaraan naik 58,97% dibanding puncak arus balik tahun lalu. Namun kalau dilihat dari jumlah volume kendaraan, baik kendaraan roda 2, kendaraan pribadi roda 4, maupun kendaraan umum yang melintas melalui jalur selatan Nagreg hingga pukul siang ini, maksud kami hingga pukul 12 siang ini, sebanyak 1.296.365 kendaraan mengarah ke Garut dan Tasik. Di tahun sebelumnya di periode yang sama sebanyak 1.307.915 kendaraan atau menurun sekitar 3,64%. Sedangkan 1.208.161 kendaraan arah Bandung dan Jakarta di tahun sebelumnya 1.296.365 kendaraan atau menurun sekitar 0,88%. Baik pemirsa, informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Najia dari Bakauheni, Lampung. Berikut laporannya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bakauheni, di mana Pelabuhan Bakauheni ini menjadi salah satu pelabuhan yang menjadi pelabuhan utama untuk menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dan memang untuk pantauan arus balik di Pulau Bakauheni H+3 setelah Lebaran ini memang terpantau masih landai nih. Untuk kendaraan roda 4 itu masih ada antrean, tapi tidak sampai menyebabkan kemacetan atau kepadatan yang terjadi. Dan memang ini juga ada beberapa penumpang, tapi tidak sebanyak itu gitu untuk mereka ingin menyeberang dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dan untuk mengetahui apa aja sih yang mereka bawa nih, kesiapannya apa aja untuk menyeberang dari Sumatera ke Jawa ini, saya akan bertanya kepada salah satu penumpang nih. Halo kakak. Ya halo mbak. Kakak namanya siapa sih? Saya Nabila. Kak Nabila ini dari mana mau kemana? Saya dari Padang, Sumatera Barat, mau ke Jakarta balik untuk kerja sih mbak. Kak Nabila ini udah nunggu berapa lama nih untuk naik ferry? Tadi saya sih sampai sini jam 15.00 ya, jam 3 sore. Ya udah 2 jam lah nunggu di sini mbak. Udah lumayan lama ya. Kira-kira persediaannya apa aja sih kak yang dibawa untuk mudik ini? Kalau saya sih bawa bekal sendiri ya mbak ya. Bawa bekal ini, bawa nasi, terus juga bawa snack-snack sama ini sih mbak, permen. Oke. Kakak, kenapa sih kakak memilih permen Super Zuper ini untuk menemani mudik? Enak sih ya menurut saya mbak ya, asem-asem terus bisa ngilangin ngantuk sih, karena kan memang saya orangnya ngantukan gitu mbak. Kak Nabila, ini karena kakak udah bawa permen Super Zuper, Anda mendapatkan bantuan mudik nih senilai 1 juta rupiah dari Super Zuper, meleknya jreng, langsung on lagi bersama Metro TV. Silakan kakak, ini hadiahnya. Ini serius mbak? Ya serius kak. Makasih banyak ya nih mbak, makasih banyak juga buat Super Zuper nih, makasih banyak. Oke. Kakak, ini semoga hadiahnya bermanfaat ya untuk kakaknya mudik. Amin ya Allah, terima kasih banyak ya mbak. Baik, nah itulah tadi pemirsa untuk informasi terkini dari Pelabuhan Bakauheni. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rizky Nazia, Sabago Visesa dan juga Joy Jones atas laporan Anda.
Pemirsa, pada hari +8 Lebaran atau hari terakhir operasi ketupat, one way nasional resmi ditutup. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho resmi menutup one way nasional pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, penutupan dilakukan secara simbolis di Command Center Korlantas Polri, kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek. Menteri Perhubungan menyebut volume kendaraan menuju Jakarta mulai landai, maka one way nasional dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 70 Cikatama resmi ditutup. Sementara arus balik pada Lebaran tahun ini terjadi pada H+5 Lebaran atau 5 April 2025 dengan prediksi total kendaraan yang kembali ke arah Jakarta sebanyak 2,2 juta kendaraan. Untuk dari Jasa Marga membuat SAP, pembentuk SAP. Kalau masih ada pasukan dari... Demikian Monitor Mudik 2025, pemirsa. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu balik dan juga jalur yang aman agar Anda selamat sampai tujuan. Saksikan kembali Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.